mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak. Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk menghantarkan mereka. Aspal. Papa. Pal. Aspal. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah dan semua akan terjawab nanti. Pendidikan terbaik adalah guru. Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera. Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat budaya melanjutkan dari part 3. Sekarang kita udah di hari ketiga ya. Benar ya, hari ketiga di hari Rabu di bulan Desember 2025. Kembali lagi bersama di program Teras UMKM ya. E-commerce di Pro 4 TRI Makassar, dan hari ini sahabat budaya kita akan menghadirkan perbincangan kita mengenai fashion lokal corak lontara dongkrak omset global ya. Dan kembali lagi Kakak Richard ini hadir lagi di sini bersama dengan Kakak Harmila Haris selaku pemilik usaha M8 Hijab by CV Mila Haris. Oke. Boleh? Oke. Iya. Oke, Kak Mila apa kabar? Alhamdulillah baik Kakak Richard. Kita ketemu lagi ya. Ya. Tuh cuacanya bagus ya. Alhamdulillah. Oke. Nah, sahabat budaya nanti juga boleh bergabung ya, bisa bergabung bersama kita. Siapa tahu mungkin melihat WA atau telepon di studio ya. Nah, ini apakah menurut sahabat budaya lebih bangga memakai pakaian atau fashion bermotif lokal seperti lontar atau batik ketika acara formal atau saat dipakai untuk kegiatan sehari-hari? Nah, nanti bisa bergabung bersama kita di 0811 400 9250 atau 081244019250 ya. Jadi Kakak Rizal mengajak sahabat budaya untuk bisa bergabung ya, sebentar kita berbincang-bincang. Nah, pertanyaannya, apakah menurut sahabat budaya lebih bangga memakai pakaian atau fashion bermotif lokal seperti lontara atau batik ketika acara formal atau dipakai untuk kegiatan sehari-hari ya. Nah, alasannya kenapa? Oke. Kakak Mila. Oke. Nah, ini Kakak Mila memilih motif lontara untuk produk hijab adalah keputusan yang sebenarnya berani ya. Nah, apakah sebenarnya ingin disampaikan kepada konsumen melalui motif lontara ini, dan bagaimana langkah ini dia bisa menjadi cara melestarikan nilai-nilai budaya dan prinsip untuk suku Bugis, tabe Kakak. Iya, terima kasih Kakak Richard atas undangannya.
Jadi kurang lebih setahun saya mengangkat tema Lontara di desain hijab saya itu sebenarnya dari kebanggaan dengan budaya kita yang ternyata budaya kita ini luar biasa kerennya seperti itu, luar biasa sangat indah. Nah, jadi di setiap motif yang saya buat itu semua punya nilai dan cerita. Nah, semua punya nilai dan cerita. Nah, jadi Lontara itu adalah simbol atau filosofi dari budaya Bugis Makassar. Oke. Jadi itu yang berusaha saya angkat dengan desain yang modern, sehingga customer bisa berbudaya dengan elegan, nyaman dan bangga. Seperti itu. Nah, kita tahu bersama bahwa Lontara ini kan sebuah identitas begitu ya untuk kita suku Bugis. Nah, memang dari di keluarga atau mungkin dari kecil memang sudah suka dengan dengan batikin atau sesuatu yang memang temanya tradisional begitu Kakak? Sebenarnya tidak juga Kakak Richard. Yeah. Jadi nanti setelah beberapa tahun terakhir ini saya selalu melihat motif-motif budaya kita yang saya pikir keren banget motif-motifnya. Daripada kita mohon maaf memakai motif dari luar, kenapa tidak kita mengangkat motif dari budaya kita sendiri seperti itu. Nah, jadi dari situ saya mulai belajar dan coba saya desain dan alhamdulillah penjualanku meledak Kakak Richard. Iya. Karena motif itu ya. Motif itu dan memang untuk desain yang saya buat itu semua mempunyai nilai histori. Jadi ada 6 makna di dalam setiap desainku. Iya, desainnya kami seperti itu. Jadi bisa dikatakan unik lah. Gitu. Nah, makna ini maksudnya bagaimana ini Kakak boleh cerita? Kalau untuk maknanya itu ada 6 makna di dalam setiap. Maksudnya maksudnya filosofi dalam suku Bugis Makassar atau bagaimana? Maknanya kayak kayak kata-kata bijak seperti itu. Kakak. Oh, berarti ini ya maksudnya inspirasi sendiri ya? Iya. Jadi misalnya nih ada salah satu desain yang mengangkat suku Bone misalnya. Nah, di situ di desain itu misalnya temanya Bone. Iya, temanya Bone. Nah, di desain itu kami buat dengan 6 kata-katanya, maknanya begitu. Terus dengan misalnya rumah adatnya. Rumah adat Bone. Iya, rumah adatnya. Terus kayak ini pohon-pohon kelapa sebagai hasil buminya seperti itu. Dan semakin kesini kami membuat desain yang lebih lebih trendy lagi seperti itu. Jadi Lontara tetapi bisa dipakai juga untuk segala usia begitu. Kok bisa kepikiran Kakak sampai kan biasa ini kan manusia kan usia-usia tertentu saja ya. Tapi ini kan manusia Kakak sampai lintas usia nih. Karena memang itu tujuan kami. Ingin melestarikan juga budaya kita Kakak Richard. Kayaknya sayang loh kalau hanya orang tua kita yang paham. Betul. Sedangkan budaya kita ini luar biasa kerennya, luar biasa indahnya seperti itu. Jadi kami coba berusaha bikin yuk desain yang bisa diminati segala usia begitu. Bukan cuma maksudnya usia ini ya, usia dewasa ya, tapi maksudnya kan lucu tuh kalau misalnya kita lihat anak-anak kita atau adik-adik kita ya kan yang di usia-usia anak-anak terus mereka pakai batik yang ada tulisan Lontara itu kan keren justru ya. Kan biasanya kan yang pakai itu yang motif-motif Lontara itu kan orang-orang tua kita misalnya. Harus diakui. Iya. Padahal sebenarnya luar biasa ternyata budaya kita ini. Betul seru juga ya. Iya.
Nah, kemudian kakak perpaduan antara nilai budaya dan fashion sehari-hari ini kan agak sulit sebenarnya ya. Nah, bagaimana kakak Mila menjaga sehingga motif Lontara ini dia tetap elegan, tapi juga stylish, sekaligus juga bisa dinikmati oleh semua usia yang tadi kakak udah sampaikan. Nah, tanpa mengurangi kualitas produk dari produknya kakak sendiri. Nah, seperti yang sebelumnya saya katakan Kakak Richard, jadi kami selalu berusaha mendesain dengan tema yang modern, seperti itu. Terus kami memakai warna-warna yang tone kekinian, yaitu lagi desain yang relevan untuk segala usia. Terus yang pastinya kualitas yang nyaman, yang tanpa gerah, dan itu kemasan yang eksklusif. Seperti itu kakak. Dan akhirnya terciptalah ya. Iya. Saya juga sih alhamdulillah tidak menyangka sampai bisa peningkatannya signifikan. Betul. Awalnya sih saya lihat, nah ternyata cantik ya corak Lontara seperti itu. Nah saya coba buat gambar, terus pas itu hari difasilitasi dari BUMN untuk pameran. Nah itu kali pertama. Itu kali pertama. Terus alhamdulillah penjualan pada saat itu. Itu tahun berapa kakak masih ingat? Ya kurang lebih sudah hampir 2 tahun lah kakak. Itu okay. Awal saya buat langsung tren. Oke. Nah itu hari banyak pengunjung. Itu hari saya kan ikut event di salah satu mall di Makassar. Itu hari yang saya lihat risetnya itu banyak yang order untuk dijadikan oleh-oleh. Ternyata banyak yang pengunjung pendatang itu hari berkunjung ke mall itu. Nah itu dia order sampai pokoknya dia tidak tanya harga langsung. Langsung. Mbak cantik banget mbak ini ya. Itu pada saat itu apa? Maksudnya yang diangkat temanya waktu itu apa kakak? Atau tema umum atau bagaimana? Itu hari yang saya angkat temanya di awal-awal itu yang mengangkat adat Bone. Itu yang pertama langsung meledak. Iya. Oke. Gambar apa pada saat itu kakak? Nah di situ ada desain, ada rumahnya, ada hasil buminya seperti kayak pohon-pohon kelapa, kayak gitu-gitu. Terus itu tidak gampang loh kakak, maksudnya mendesain-desain seperti itu kan harus dibutuhkan ketelatenan, kesabaran gitu ya. Iya sih kak. Jadi alhamdulillah pada saat itu terbayarkan, jerih payahnya yang mungkin cukup butuh waktu yang lama untuk mendesain, butuh keberanian. Saya bilang, bisa tidak ini? Pas saya buat produksi langsung ada, pokoknya semuanya berjalan dengan mudah. Seperti tidak ada hambatan gitu ya? Iya seperti itu seperti kakak. Mimpi kakak ya? Iya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah setelah itu saya fokus untuk di motifnya kami, di motifnya Emek Hijab itu. Saya sampai saat ini stay dengan motif Lontara. Jadi maksudnya ini sudah menjadi bisa dikatakan bahwa inilah aku. Iya. It's me. Kan sebelumnya kan kami mendesain motif-motif selain Lontara. Umum ya? Umum, kayak kembang-kembang lah apa. Tapi kurang lebih setahun ini saya memang stay di Lontara. Dan itu memang belum berarti kakak ini ya perintis pertama ya? Belum ada yang lain ya? Mungkin ada yang lain, ada kompetitor yang lain, tetapi saya selalu berusaha kakak, setiap desain kami itu ada nilai historinya, jadi itu yang membedakan. Dan itu memang tidak gampang loh kakak, maksudnya harus mendaki gunung lewati betul. Apalagi sekarang perkembangan ya. Luar biasa ya. Kakak kita jeda dulu ya, kita senang-senang dulu, maksudnya senang-senang musik kita nikmati dulu persembahan lagu daerah. Nah, kebetulan ini kan mengangkat tentang Sulawesi. Nah, kita Tulolon Satu Sulawesi dulu kita dengarkan. Setelah itu baru kita kembali sahabat budaya, jangan kemana-mana.
Emas kuning menjadi barang yang sering kali dipakai sebagai mahar bagi yang ingin melangsungkan pernikahan. Namun bagi masyarakat Selayar, menggunakan emas hijau, sebutan untuk pohon kelapa yang kerap dijadikan sebagai mas kawin dalam pernikahan. Karena kelapa bagi masyarakat Selayar adalah simbol kemakmuran dan status sosial. Pohon kelapa menjadi mahar yang berkelanjutan karena dapat terus-menerus menghasilkan panen jika dikelola dengan baik dan juga sebagai ukuran status sosial. Semakin banyak jumlah pohon kelapa yang dijadikan sebagai mahar, maka semakin tinggi status sosial. Dan yang terpenting, memiliki harapan dalam sebuah perkawinan bisa menjalani bahtera rumah tangga, seperti halnya filosofi pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat, mudah beradaptasi, berbuah banyak, kuat diterjang angin yang kencang. Dalam upacara pernikahan, mempelai laki-laki akan memberikan mas kawin atau sunreng berupa pohon kelapa yang disebutkan jumlahnya pada saat prosesi ijab kabul. Mahar ini kemudian diberikan kepada pengantin wanita dalam bentuk sertifikat. Berdasarkan adat istiadat setempat, 44 pohon kelapa merupakan jumlah minimum untuk dijadikan sebagai mahar.
Lontara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Kita berlanjut lagi masih bersama Kak Kamila ya mengenai fashion lokal corak lontara dongkrak omset global. Aduh, ini tadi di awal-awal Kak Kamila udah cerita bahwa ada kisah-kisah yang sangat menginspirasi gitu Kakak ya. Oke, Kakak kita boleh lanjut ya, mohon izin. Nah, adakah dukungan dari stakeholder terkait dalam hal peningkatan kapasitas sebagai pelaku UMKM, misalnya Rumah UMKM BRI ya? Nah, ataupun juga apakah ini bisa diceritakan ilmu atau pelatihan intensif spesifik apa sebenarnya yang paling berdampak pada peningkatan omset dari kapasitas usaha M8 Hijab ini, terutama dalam hal perluasan pasar? Apakah bisa lewat digital kah atau global kah Kakak? Tabe? Iya Kakak, kalau untuk saya itu saya pernah menjadi binaan BRI. Ya. Apa yang inkubator. Oh, inkubator. Iya. BRI. Itu tahun berapa Kakak? Tahun lalu Kakak. Tahun lalu. Susah nggak masuk ke situ? Join di situ? Ya, itu melalui tahap kurasi juga. Oke, berarti ada tahapan ya? Iya, yang harus isi form. Ya. Alhamdulillah terpilih dan tempo hari 3 bulan masa belajar itu pelatihan. Oke. Itu di mana pelatihannya Kakak? Di Ratulangi. Oh, di Ratulangi. Iya. Di situ alhamdulillah ketemu sama coach yang baik luar biasa. Nah, dari situ saya banyak belajar cara personal branding untuk terus branding awareness, mengatur cash flow untuk untuk digital marketing. Ya pokoknya di situ banyak belajar. Maksudnya bertemu dengan semua teman-teman UMKM yang lain dengan produk-produk yang berbeda atau bagaimana Kak? Iya. Jadi kami ada beberapa orang yang lolos pada saat itu, yang jadi binaan inkubator pada saat itu ada beberapa orang ya, dengan berbagai macam produk. Ada F&B, fashion, ada jasa, kalau saya tidak salah kayak seperti itu. 3 bulan Kakak ya? Kurang lebih 3 bulan Kakak Richard. Okay. Iya. Nah, maksudnya kemana nih setelah mengikuti kegiatan tersebut? Setelah mengikuti kegiatan tersebut, ya pastilah lebih semangat lagi. Iya, artinya begini, setelah lepas dari kegiatan itu, awal untuk memulai bisnis. Jadi bagaimana caranya supaya ilmu yang kita dapat ini kita realisasikan begitu. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian mungkin mau ditambahkan lagi? Iya. Itu aja. Nah, dalam persaingan fashion hijab ini kan sangat ketat Kakak ya. Iya. Bukan sekarang, tapi maksudnya sebelum pandemi juga itu kan orang ngomong hijab aja itu pasti maunya ya selera gitu ya, kita berbicara selera. Nah, apa sebenarnya strategi pemasaran utama yang dilakukan oleh M8 Hijab ini untuk memastikan ya bahwa keunikan motif lontara ini dia harus menonjol. Tapi terutama ketika menjual secara online sehingga omset ini dia bisa terus punya pasar sendiri, dia bisa terdongkrak. Ini Kakak. Iya. Jadi dari awal Kakak Richard sampai sekarang itu saya konsisten dengan desainnya kami itu selalu mempunyai nilai histori. Nah itu konsisten itu kata itu. Iya. Okay. Jadi itu yang membuat kami beda dengan kompetitor. Ya oke lah, memang di saat ini persaingan luar biasa. Sangat luar biasa, apalagi di era digital saat ini. Tapi
kami yakin bahwa segala sesuatunya yang diawali dengan niat yang baik, terus amanah, konsisten, ya insya Allah pasti hasilnya juga Betul, setuju. bagus. Nah alhamdulillah, doakan Kakak Richard, ini bulan amin. 5. Tahun depan ya? Iya. Oh, udah planning nih, maksudnya sudah ada Iya. sudah ada ini di 2020. Wah, luar biasa Ini alhamdulillah bulan 5 insya Allah akan ikut event pameran di Jepang. Wah, luar biasa. Amin. Ini sudah Amin, prepare. Amin. Iya. Oke, maksudnya ini kakak sendiri dari Sulawesi Selatan atau ada teman-teman yang lain? Saya tidak tahu kalau untuk hijab Oke. kayaknya. Berarti kakak mau gilih hijab ya? Iya, Produk hijab atau kayaknya gimana? seperti itu. Oke. Kan ada beberapa produk. Iya. Akhirnya kakak yang terpilih. Iya, kemarin ketemu buyer dari Jepang. Oh ya. Dan dia mengharapkan kami ikut. Bagaimana ceritanya bisa ketemu si buyer ini? Kemarin ada acara di Klaro oke. yang difasilitasi oleh Bank Indonesia, Ya, Kakak Richard. Itu khusus UMKM. Iya, Oke, semua produk? iya, macam-macam produk di situ. Jadi alhamdulillah kan kami juga sudah jadi binaan Bank Indonesia, dan alhamdulillah juga produk kami sudah melewati kurasi dari Bank Indonesia dan mendapatkan nilai tinggi. Ya. Alhamdulillah, ya semuanya Dimudahkan gitu semuanya kakak ya? dimudahkan. Makanya saya bilang tadi segala sesuatunya yang di awal pakai niat yang baik, insya Allah dimudahkan semuanya. Amin. Nah kakak ada satu pertanyaan, ini mohon maaf dia agak ini ya di luar dari pertanyaan yang sudah diformat. Seberapa pentingkah UMKM ini mereka ikut serta dalam sebuah pameran misalnya atau dalam sebuah event-event yang besar untuk bagaimana supaya hey ini produk saya gitu. Kalau menurut saya sih secara pribadi kakak. Ya, kalau menurut saya secara pribadi beranilah untuk mengangkat budaya kita. Nah, itu dia. Karena ternyata keunikan budaya kita itu unik dan mahal. Itu yang saya rasakan Kakak Richard. Saya juga tidak pernah menyangka kalau sampai bisa dilirik sama buyer luar. Seperti itu. Iya. Kan awalnya kan saya hanya yang seperti saya cerita tadi, awalnya yang waktu di awal itu saya cuman desain deh karena kayaknya cantik gitu. Terus semakin kesini alhamdulillah sih perkembangannya signifikan. Iya. Dan ini sudah prepare, sudah berpikir mau motif apa ya. Oh ya akan saya bawa ke sana. Iya. Masalah ini ke Jepang. Betul. Bukan cuma membawa Sulawesi Selatan, tapi kita membawa bangsa Indonesia. Iya Kakak Richard. Aduh, sibuk sekali ya sampai halo. Ikut libur juga. Jadi secara tidak langsung juga kita membantu pemerintah setempat untuk melestarikan budaya kita. Itu saya setuju. Oke, nah jadi sebenarnya banyak cara sahabat budaya ketika kita ingin mengangkat budaya Sulawesi Selatan ini tercinta. Bisa lewat musik, ya kan? Bisa juga lewat fashion. Nah dan ya pokoknya banyak lah ya lewat seni. Oke. Nah kakak bagi UMKM ya lain yang memiliki produk lokal misalnya kayak budaya, apa sebenarnya pesannya kakak buat mereka sekaligus kiat-kiat sukses sehingga mereka nih berani nih menaikkan nilai produknya dengan motif lokal, tapi sekaligus juga mereka aktif mencari dukungan seperti dari BUMN yang tadi kakak ini. Nah supaya maksudnya mereka juga bisa mendongkrak omset globalnya mereka. Ini kan pasti masih malu-malu ya. Aduh kira-kira disuka nggak ya? Atau kira-kira aduh bagaimana ke depannya ini? Kan rasa seperti itu pasti ada kakak ya. Iya. Pokoknya di awal itu niatnya dulu. Misalnya punya niat ingin mempekerjakan banyak orang, ya kan? Dari niat tersebut pastikan Tuhan akan mempertemukan kita dengan hal-hal yang baik, yang bisa memudahkan rencana kita. Nah, intinya berani saja. Pokoknya kalau niatnya bagus, kedepannya itu pasti dimudahkan. Amin. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi, beranilah berkarya dan mengangkat keunikan budaya kita. Itu nilainya mahal. Mahal sekali betul. Iya, ternyata mahal.
dan harus semangat terus untuk belajar. Semangat terus untuk belajar. Iya. Jangan patah semangat nak Anu. Kalau kau mau maju jangan kau patah semangat. Ya pokoknya kalau yang namanya bisnis ya Kakak Richard Iya. naik turun. Betul. Kayak apa rails coaster Iya, gitu. roller coaster, betul. Jadi kalau kita memang mentalnya tidak kuat, Yes. ya begitulah. Jadi memang kira-kira. harus. Iya, jadi menurut saya kalau sebaiknya angkatlah budaya kita. Misalnya bikin Kalau bukan produk. kita siapa lagi yang angkat? Iya, budaya kita keren banget Keren, loh. aku suka. Kakak Richard walaupun bukan asli dari Sulawesi Selatan, tapi karena sudah lama di Sulawesi Selatan, aku mencintai Sulawesi Selatan dengan keren banget. segala keunikan di dalamnya, budayanya. Ternyata semakin digali itu Ya. semakin keren banget ternyata. Istimewa. Kayak ini saya mau ke salah satu daerah. Iya. Nah itu saya mau lihat di sana kayak apa ya, kain-kain etniknya. Saking begitu apa ya, perasaanku Iya, ini Kakak iya, Richard iya. mulai mencintai produk budaya kita. Iya. Jadi itu kayak saya selalu mau tahu di daerah ini dia Apa ya? kainnya seperti apa ya motifnya. Oh iya, paham Gitu. aku. Jadi semakin kita gali ternyata semakin indah budaya kita ini. Betul. Jadi itu kalau menurut saya saranku buat yang misalnya mau memulai usaha, coba deh angkat budaya kita. Iya. Misalnya kasih kasih ini kemasan yang berbau lontara misalnya. Iya. Tapi kakak ini semua handmade ya? Handmade. Oke, itu. Jadi itu ini. iya ini Kakak Richard semua desain sendiri. Terus kami memang memakai bahan yang premium. Oh ya, paham. Ya, kami konsisten untuk betul. memakai bahan yang premium Iya. karena sesuai slogan kami. Itulah salah satu kunci konsisten kakak ya. Iya, karena sesuai dengan slogan kami, hijab berkualitas bebas gerah. Oh, oke. Iya, jadi kami upayakan yang Dalam kondisi cuaca apapun. Iya. Kami upayakan yang memakai itu nyaman. Oh, Seperti itu. Jadi kebanggaan buat kami juga ketika ada yang stay memakai produk kami karena nyaman. Karena kan ada beberapa teman pengalaman yang biasanya itu sebelumnya dia mohon maaf dia enggak mau pakai hijab karena katanya gerah. Oh, oke. Setelah dia memakai produk Kakak kami, punya? dia stay. Wah. Dan itu serasa berkah Amin, penghasilan kami ya. betul. Seperti itu. Nah, jadi untuk dan ini sekarang ini prospek kami ya ini untuk motif kami ini ya motif lontara Iya, dan ini sudah banyak yang dijadikan oleh-oleh. Oh, ada lihat di iniannya. Ini semua desain sendiri kakak ya? Iya, desain. Jadi motif hijabnya itu Iya. sesuai dengan kemasannya. Mau gimana nih? Gimana? Ini kan saya buka ya Kakak. Boleh Richard, kakak, ya. boleh. Oke. Mohon maaf. Ini tunggu. Cantik Ini. sekali. Aha. Aduh, tasnya juga cantik ya. Oh, iya. Jadi kemasannya itu Kakak Richard Oke. sesuai dengan isinya. Oh, iya. Motif hijabnya. Iya. Aduh kakak, Ini mohon sudah maaf ya. lengkap. Mohon maaf sebelumnya udah dikasih lihat ini. Ini sudah lengkap dengan kartu ucapannya. Iya, hardboxnya tebal. Iya. Iya. Terus ini sudah nih. Oke, sahabat boleh lihat begitu halusnya, begitu indahnya. Ini salah satu desain kami Kakak Richard. Berapa lama kakak kalau untuk yang ini yang kakak pegang ini berapa lama pengerjaannya? Pengerjaannya kalau untuk desainnya itu kadang semingguan. Oh, seminggu. Iya. Oke. Agak lama juga sih. Iya, memang harus dibutuhkan kesabaran, Iya. ketelatenan, betul konsentrasi. Iya, jadi ini seperti ini. Jadi motif hijabnya kami itu dia sesuai dengan motif kemasannya. Oh. Jadi ini yang membuat kami mungkin beda. Betul. Dengan kompetitor. Betul. Ya, dan oke. insya Allah kami konsisten dengan ini. Oke. Bahannya premium. Iya. Seperti ini. Dengan ukurannya yang
bukan ukuran yang pas-pas, yang kecil. Oh iya. Kan biasa ada yang Betul, agak. betul Kak. Iya. Ini memang kami niatkan hijab yang betul-betul menutup aurat. Oke. Jadi standar sampai di bahu. Betul, betul. Gitu. Yang kayak saya pakai Kak Iya, Richard. ini yang Kakak pakai kalau yang Kakak pakai ini apa? Temanya apa nih Kakak? Ini temanya Masjid 9 Kubah. Wih, cantik. Ikon Makassar. Oke. Kombinasi oke. dengan kapal Iya. pinisi. Oke, berapa lama dibikinnya nih Kakak? Kalau ini untuk mendesainnya ini Iya. berapa lama ya? 2 mingguan kayaknya. Oh iya benar. Ah, iya. Iya. Karena memang dari tingkat ininya ya, tingkat kerumitannya. Iya, sambil iya. ini juga ada dengan background emboss. Oh iya. Emboss Paham. logonya kami Paham, Kakak Richard. betul. Iya, jadi pokoknya berani aja Iya, mengangkat betul. keunikan budaya kita. Pokoknya semua itu akan berjalan Iya, saja. setuju. Iya. Oke. Kayak ini alhamdulillah sih sampai sudah diminta untuk pameran di Di Jepang. Jepang ya. Waduh. Berarti bawa tim atau gimana? Mungkin dengan tim. Tim ya. Oke. Seperti itu. Wih, luar biasa akhirnya ya. Akhirnya produknya bukan cuma produknya yang ke sana, tapi Kakak juga diundang ke sana. Amin Kakak Richard. Nah, kemarin Oke. juga dari Kedutaan RI juga Iya, kemarin iya. kami ketemu. Alhamdulillah dia memberi respon yang sangat baik. Karena motifnya ini betul-betul Memang, mengangkat iya, budaya kita, Kakak dan Richard. itu khusus kan spesialis. Iya, jadi saya juga Oke. semakin semangat Ya, ke depannya untuk apalagi ya desain betul. dan stay dengan lontara kita. Kakak nanti kalau di Jepang kirim-kirim foto ya supaya kita bisa lihat-lihat. Oke. Oh ini toh bunga sakura ininya. Oh ini toh saljunya. Iya, Oke, Kak Kamila terima kasih ya. Iya, Makin Kakak sukses ke Richard. depannya bukan cuma ini kan sekarang kemarin kan udah tembus tembus nasional ya. Ternyata ini sekarang udah tembus go internasional. Gak main-main loh Amin. sahabat budaya Asia Tenggara ini dilewati. Dari otodidak loh Kakak Richard. Wah, tapi justru yang otodidak itu kan sesuatu yang ini ya, maksudnya yang jarang orang punya gitu karena memang ya pokoknya begitulah, pokoknya istimewa, unik, keren, spektakuler ya. Pokoknya lontara itu Yes. simbol budaya kita. Iya, makanya cintai maki budaya kita, Keren apalagi banget. lontara. Duduk. Keren banget Kakak Richard. Tenaruana, ya. Masya Allah keren banget. Iya. Jadi budaya kita ini luar biasa indahnya Iya, Kakak iya, Richard. Semakin iya, kita gali semakin kelihatan keindahannya Ya. ternyata. Oke. Kakak Mila terima kasih ya Sama-sama, sudah Kakak hadir di Richard. sini berbagi lagi informasi luar biasa. Ternyata ada informasi baru yang kita bagikan bahwa Kakak Mila nanti bulan 5 ya Kakak ya. Rencana Ndak Kakak. rasa. Iya. Semoga dilancarkan semuanya. Amin. Tiba di sana membawa nama harum bukan cuma Republik Indonesia, bangsa Indonesia, tapi membawa harum Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Amin. di suku Bugis Makassar juga. Amin. Semakin sukses ya. Amin, Bukan cuma Kakak tembus Richard. ke ini, bukan cuma tembus ke Jepang, tapi nanti di negara-negara lain sepertinya Amin. sudah bakal menunggu ini Kakak. Amin Kakak Richard. Amin. Oke, Kakak sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu dan selalu Amin. menginspirasi banyak orang. Sahabat budaya terima kasih banyak. Kita pamit sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam.